Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim. Para sahabat terindah, bahagia rasanya bisa berjumpa kembali dengan saya di sini di channel terindah Siyadina, yang insya Allah dari waktu ke waktu akan terus memberikan perbaikan-perbaikan pada kualitas video ini juga, kualitas channel ini juga, dan juga akan mencoba untuk memberikan saran-saran terbaik bagi kita semua, khususnya para pemirsa channel terindah Siyadina. Oke, alhamdulillah. Semoga para sahabat semua yang dalam keadaan sakit, semoga secepatnya diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari juga bahwa sakit itu merupakan salah satu bukti tanda kasih Allah kepada kita, bahwa kita masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sakit, dan kita yakini bahwa sakit itu merupakan peringatan dari Allah untuk kita segera memperbaikinya. Semoga segera diberikan kesembuhan kepada sahabat yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun yang di rumah. Dan selanjutnya kepada para sahabat yang sedang mencari usaha, yang sedang mencari ilmu, menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita semua, dan semoga apa yang kita cita-citakan akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berusaha untuk mendapatkannya, karena kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya dan lillahi ta'ala, sehingga apa yang kita inginkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bagi para sahabat semua yang masih jomblo di sana, semoga segera mendapatkan pendamping hidupnya yang sama-sama saling mengerti dan sama-sama saling mencintai. Dan tentulah bagi para sahabat yang juga telah berumah tangga, tentu sangat mengharapkan kehadiran buah hati mereka di dalam rumah tangga mereka, sehingga kehadiran buah hati tersebut akan menjadi pengikat yang paling kuat antara suami dan istri. Akan tetapi pada kesempatan kali ini para sahabatku terindah, saya wabil khusus akan membahas tentang kelahiran sesar. Apakah kelahiran dengan operasi sesar itu merupakan suatu takdir yang Allah berikan kepada kita? Apakah itu sesuatu yang bukan takdir? Oke. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan untuk membahas tentang kelahiran yang dengan operasi sesar itu, seperti biasa saya meminta kepada sahabat semua yang belum subscribe, silakanlah subscribe, karena subscribe yang Anda berikan itu akan menjadi, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi Anda semua. Dan sebarkanlah sebanyak-banyaknya channel ini kepada saudara kita, kepada siapapun yang Anda kira merasa Anda sayangi, yang Anda kira merasa Anda ingin beramal di dalamnya. Karena dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan, wabil khusus tentang Al-Quran ini, wabil khusus tentang ajaran-ajaran agama, insya Allah akan menjadi amal jariah kita, karena ilmu yang kita sebarkan itu, yakinlah, tidak akan sia-sia dia kita sebarkan melalui media-media sosial yang kita tergabung di dalamnya, insya Allah. Dan semoga para viewer semua, para sahabat terindah semua akan senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu keimanannya yang selalu meningkat. Dan insya Allah kita semua nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersamanya di Jannatul Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat, terima kasih yang telah subscribe, terima kasih yang telah share, terima kasih yang telah like dan komen di channel YouTube terindah ini. Insya Allah
kita semakin menemukan kehidupan kita semakin indah dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Dengan takdir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Sadaqallahul azim. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. The meaning in English, I hope that my viewers from abroad, from another countries, from Uzbekistan, from Tajikistan, from Kyrgyzstan, from Turkmenistan and Kazakhstan and Pakistan, also Afghanistan, and also not forgetful place is India. So where I have ever dig so much knowledge from India. So this is the meaning of Al-Furqan verse 2. He to whom belongs the domination of the heavens and the earth, and who has begotten no son, children or offspring, and for whom there is no partner in the domination. He has created everything and has measured it exactly according to its due measurements. Okay, this is the meanings in English. So I will explain in Bahasa Indonesia and sometimes in English, in the hope that my viewers from another country can take the deeper understanding of this verse. Okay, dari keterangan ini akan menjelaskan bahwa takdir itu merupakan suatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan judul besarnya adalah kelahiran melalui operasi sesar, takdir atau memaksa Tuhan. Setiap manusia memiliki takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata takdir ini dalam bahasa Arabnya mempunyai arti ukuran, ketentuan, kemampuan atau kepastian. Atau takdir dalam bahasa Arab itu qadaro atau yuqadiru atau takdir yang berarti secara harfiah yang seperti tadi ukuran, ketentuan, kemampuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi jika kita melihat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam versi online, kita bisa menemukan bahwa takdir itu adalah suatu ketentuan Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, apakah kelahiran yang dilakukan dengan secara sesar itu merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala? Mari kita coba melihat di sini bahwa dalam Islam yang dikutip dari berbagai sumber buku dan kitab-kitab yang telah terbaca oleh saya, takdir itu terbagi dua. Yang pertama adalah takdir mubram, yang kedua takdir muallaqah. Takdir mubram itu adalah takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala
bagi seluruh makhluknya dan tidak lagi bisa diubah. Takdir ini mutlak sifatnya, sehingga manusia hanya dapat menerima dengan ikhlas ketentuan tersebut. Misalnya adalah waktu kelahiran, waktu kematian yang tidak bisa diubah. Kan tetapi para sahabat, ini waktu kelahiran termasuk juga waktu kematian. Kita meyakini bahwa kelahiran dan kematian kita itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seperti itu. Tetapi manusia-manusia modern akhir-akhir ini cenderung atau lebih memilih atau berusaha untuk merubah ketentuan yang telah Allah berikan. Kita bisa lihat daripada ini sebuah kelahiran yang merupakan kelahiran sesar yang dilakukan oleh seorang ibu dan tentu atas izin daripada suaminya. Seorang anak lahir melalui pembedahan perut di sini. Dan dengan kelahiran yang sesar seperti ini, kita coba pertanyakan, apakah ini takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lihat di sini bahwa waktu kelahiran dan waktu kematian tidak bisa diubah lagi. Akan tetapi kondisi itu bisa kita lihat pada video ini bahwa kelahiran seseorang itu bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri. Nah, terlebih lagi ketika kita melihat beberapa orang pasangan muda-mudi yang baru menikah, yang baru pertama kali punya anak, mereka ingin mencari tanggal cantik untuk kelahiran anaknya, sehingga mereka tak mau menunggu kelahiran yang secara normal. Tetapi inilah yang mereka lakukan dengan melakukan bedah sesar, sehingga menemukanlah sebuah kelahiran dengan tanggal yang cantik. Misalnya lahir tanggal 20 bulan 2 tahun 2022. Dan ini sebenarnya merupakan suatu ketentuan Allah yang tak harus dirubah-rubah. Untuk itulah pada pembahasan kali ini kita coba memahami apakah kelahiran sesar ini merupakan takdir daripada Tuhan, apakah memang manusia itu yang berusaha untuk menentang daripada takdir, khusus takdir kelahiran daripada anaknya ini. Nauzubillah, nauzubillah. Kalau kita melihat definisi daripada takdir ini, takdir kelahiran ini merupakan takdir mubram yang dalam harfiah, dalam definisi secara Arabnya termasuk di sini waktu kelahirannya yang tidak bisa diubah semestinya, tapi telah berubah. Begitupun kematian. Coba seberapa banyak kita mengetahui atau melihat berita atau mendengar dari kawan-kawan, banyak orang yang depresi, mungkin ketika dia sehat walafiat, mereka berjaya, mereka berkuasa, mereka banyak uang. Akan tetapi ketika diberi cobaan, sedikit berubah, katakanlah stroke. Dalam kondisi stroke dia yang tidak bisa berjalan, dia khawatir merepotkan orang lain, dia khawatir merepotkan anak istrinya, dia berpikir untuk bunuh diri atau minta kepada dokter untuk disuntik mati dan lain sebagainya. Nauzubillah. Dan itu waktu kematiannya. Kan tetapi dari dua kemungkinan ini bisa sebagian besar manusia waktu kematiannya bahkan kepingin ditunda. Ini yang sangat bertentangan atau berlawanan dengan waktu kelahiran. Sementara waktu kelahiran manusia akhir-akhir ini cenderung untuk memilih tanggal-tanggal yang indah agar kelahiran anaknya gampang diingat, agar kelahiran anaknya membawa hoki menurut mereka sendiri. Tetapi itu telah melanggar apa yang dinamakan oleh istilah dalam bahasa Islamnya adalah takdir mubram. Mari para sahabat, kita yakini kelahiran yang dilakukan secara operasi sesar ini salah satu menurut saya pribadi telah melanggar sesuatu apa yang dinamakan dengan takdir Tuhan. Biarkan anak-anak kita lahir secara normal,
biarkan anak-anak kita lahir sebagaimana wajarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ibu-ibu, telah menciptakan wanita-wanita untuk melahirkan secara manusia, secara wajar, tidak dengan membedah perut, tidak dengan membongkar perut. Nauzubillah. Coba, apalagi kelahiran sesar ini ketika kita membawa istri kita ke dokter-dokter di rumah sakit. Pada umumnya dokter-dokter di rumah sakit menganjurkan untuk bedah sesar. Wallahu alam apakah motivasinya karena uangnya besar, karena operasi sesar, apakah memang benar-benar ingin membantu kelahirannya secara sehat, ataukah karena memang sang istri yang memang tidak kuat untuk melahirkan secara normal. Wallahu a'lam bishawab, karena ada beberapa kasus ketika kelahiran yang 3 atau 4 orang yang kelahirannya ditangani oleh seorang dokter yang sama, pada umumnya memiliki alasan yang sama agar mereka melakukan bedah sesar. Bukan karena mereka ingin, tapi karena menekankan agar mereka bedah sesar saja. Dan para sahabat terindah, baik kita sama-sama sadari bahwa takdir itu semestinya tetap diakui sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah para sahabat terindah. Kemudian kita maju kepada takdir yang kedua, yaitu takdir mualaq. Ini adalah jenis takdir yang masih dapat diubah melalui cara ikhtiar atau usaha serta doa. Takdir ini tidak mutlak sifatnya, melainkan ditentukan juga oleh manusia yang menjalaninya. Namun tetap juga harus mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah belajar untuk memahami ilmu. Jika tidak belajar, maka tidak akan paham, maka tidak akan dapat ilmu. Sebagaimana Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang, tidak akan merubah nasib sesuatu bangsa seandainya mereka tidak mau mengubahnya sendiri, seandainya mereka tidak mau berusaha sendiri untuk merubahnya. Ini digolongkan kepada takdir mualaq, takdir yang bisa dirubah melalui usaha-usaha kita, dan tetap menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah takdir itu akan direstui atau apakah tidak. Kita ketahui saat ini para sahabat terindah semuanya, takdir mualaq adalah suatu ketentuan dari Allah yang manusia itu sendiri masih bisa berubah. Kita belajar, kita kuliah, kita sekolah karena kita ingin pintar. Kalau kita ingin pintar terus tidak sekolah, tidak kuliah, wallahu alam bishawab, kita bisa pintar, kita bisa segala macam yang kita inginkan kita bisa tercapai. Nauzubillah, saya tidak meyakinkan itu. Akan tetapi untuk menjadi pintar kita berusaha, yaitu dengan cara belajar dan tentu saja dengan bersekolah di institusi formal sehingga kita dianggap anak sekolahan. Dan juga ketika seseorang yang ingin bisa mendapatkan suatu usaha rezeki yang berlimpah, dalam hal ini rezeki harta benda, tentulah dengan bekerja. Seandainya kita tidak bekerja, mustahil pula kita mengharapkan rezeki dari Allah berupa harta yang berlimpah, karena kita tidak ada usaha. Bekerja di sini adalah ikhtiar, artinya berusaha untuk memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan dalam bentuk materi. Dan ini dinamakan dengan takdir mualaq. Maka berapa banyak kita mendengar atau melihat di TV-TV orang yang dahulunya miskin seakan sekarang kaya raya, menjadi crazy rich Indonesia. Bukan simsalabim mereka mendapatkan kekayaannya, tapi mereka mengimpikan kekayaan itu dan mengusahakan kekayaan itu. Dan akhirnya takdir kayanya itu setidaknya sekarang kita bisa lihat. Mereka menjadi crazy rich yang pada umumnya berlatar belakang orang-orang susah atau orang yang serba kekurangan. Dan itu merupakan takdir mualaq yang manusia bisa tentukan sendiri untuk merubahnya. Tentu tetap mengharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para sahabatku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, semoga takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita akan menjadi ketentuan bagi kita untuk
kita pahami sebagai sesuatu yang harus kita terima. Demikian, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin membuat kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.